Halo, assalamualaikum. Selamat datang di resep Hernis. Bikin oseng mercon yang enak dan sedap yuk di rumah. Cara buatnya gampang, rasanya enak banget, bikin nambah nasi terus. Yang penasaran sama resepnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Terima kasih. Resep dan cara membuat. Pertama, kita siapkan 500 gram tetelan sapi. Ini tetelannya sudah saya cuci bersih ya. Kemudian kita potong sesuai dengan selera. Oseng mercon biasanya menggunakan tetelan ya. Kalau pengen menggunakan daging sapi full semua juga boleh, tapi lebih enak kalau kita pakai ada tetelannya. Jadi rasanya itu akan lebih sedap. Kemudian setelah selesai dipotong daging tetelannya, lalu kita rebus di air mendidih kurang lebih selama 2 menitan saja untuk menghilangkan kotoran dari rendaman daging yang pertama. Setelah kita rebus selama 2-3 menit, lalu kita tiriskan. Untuk air rebusan yang pertama ini saya buang saja. Kemudian kita rebus kembali air secukupnya sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan tetelan daging sapi. Kemudian kita tambahkan pepaya muda ya, supaya lebih cepat empuk ya. Kalau nggak ada potongan pepaya muda, bisa pakai sendok ya yang direndam bersama daging. Kemudian kita rebus sampai tetelannya empuk ya, nggak alot. Pokoknya kita masak sampai benar-benar empuk. Sambil menunggu tetelan empuk, kita bisa siapkan bumbu yang akan digunakan. Untuk bumbunya yang dihaluskan ada 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Tambahkan 7 buah cabai merah besar atau sesuai dengan selera untuk tingkat kepedasannya. Tambahkan 7 buah cabai rawit merah. Ini kalau mau pakai 15 juga boleh ya, sesuai dengan selera, karena saya tuh nggak suka pedes banget, jadi cabai rawitnya tidak terlalu banyak. Lalu kita tambahkan secukupnya minyak goreng. Kemudian kita haluskan semua bumbu halus ini sampai benar-benar halus dan lembut. Setelah bumbu halus, selanjutnya kita siapkan bumbu yang lain. Ada 1 lembar daun salam, saya pakai yang ukurannya besar, jadi saya pakai 1 lembar aja. Kalau ukuran kecil bisa pakai 3 lembar ya. Kemudian ada 5 lembar daun jeruk, kalau pakai yang besar bisa pakai 3 lembar daun jeruk. Ini kebetulan saya pakai daun jeruk yang kecil, jadi saya pakai 5 lembar. Kemudian ada 1 batang serai yang sudah saya geprek. Lalu ada lengkuas yang udah saya geprek juga, dan jahe geprek. Ini untuk bumbu cemplungnya ya, atau bumbu yang tidak dihaluskan. Nah, di sini untuk bumbu halusnya udah siap ya. Kemudian biar tambah pedas gitu ya, kita siapkan juga secukupnya cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Selanjutnya ini dagingnya sudah empuk, sudah saya masak kurang lebih selama 1,5 jaman ya. Dagingnya sudah empuk, sudah nggak alot. Kemudian kita angkat pepayanya ya, supaya nanti pas dimasak tidak bercampur dengan tetelan sapi yang sudah direbus. Dan air rebusannya ini jangan dibuang ya, kita gunakan untuk kaldu saat kita masak oseng mercon nanti. Setelah semua pepaya muda kita ambil, selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan pan atau wajan, panaskan pan tersebut, lalu masukkan bumbu halus yang sudah disiapkan. Kita tumis sampai bumbu halusnya harum dan mengeluarkan minyak. Masukkan semua bumbu cemplung yang sudah disiapkan, lalu tumis sampai harum dan layu. Selanjutnya kita masukkan daging tetelan yang sudah disiapkan. Kita masukkan semuanya ya. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa masukkan gula merah secukupnya.
garam sesuai dengan selera. Lalu kita masak sampai semua bumbu meresap dan airnya berkurang. Kemudian bisa kita masukkan cabai rawit merah dan hijau sesuai dengan selera. Terakhir kita masukkan lada bubuk secukupnya. Kalau mau ditambah dengan penyedap rasa juga boleh sesuai dengan selera. Dan kita tes rasa, apakah rasanya udah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, kita bisa angkat. Rasanya udah pas. Selanjutnya kita sajikan oseng mercon yang sudah kita masak dan siap untuk kita nikmati. Kita bisa nikmati dengan nasi putih. Cukup menggunakan nasi putih, lauknya menggunakan oseng mercon seperti ini. Rasanya udah enak banget ya. Tanpa menggunakan lauk lain udah ini enak banget. Karena tadi menggunakan pepaya ya, dan direbus juga agak lama, jadi tekstur tetelannya empuk. Apalagi dengan tetelan itu kan ada gajihnya ya, jadi krenyes-krenyes pecah di mulut, ditambah rasa gurih, pedes. Dan ini pedesnya juga berasa, gurih, pokoknya ini enak banget. Bunda wajib coba di rumah karena resepnya gampang, bikin lagi ini bisa ngabisin nasi sebakul ya kalau masak yang pedes-pedes kayak gini. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.